Hai halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang rheumatoid arthritis seronegatif. Apakah bedanya dengan RA seropositif? Bagaimana penanganannya? Apakah sama? Nah, teman-teman sekalian, pada prinsipnya RA seropositif ataupun RA seronegatif sebenarnya sama saja. Jadi gejalanya pada prinsipnya adalah sama. Jadi nyeri sendi, bengkak sendi, dan memang harus melalui pemeriksaan seorang dokter. Dalam hal ini adalah dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi atau rheumatologis. Nah, dokter nanti akan menilai apakah sakit sendi teman-teman ini memang merupakan gejala daripada RA, karena tidak semua gejala nyeri sendi ini disebabkan oleh rheumatoid arthritis. Nah, kalau memang kita menemukan ada suatu kondisi di mana cocok dengan gejala rheumatoid arthritis, dokter akan meminta pemeriksaan penunjang. Dalam hal ini adalah rheumatoid factor dan anti-CCP. Jika ada gejala klinis rheumatoid arthritis yang cocok dengan kondisi RA, disertai dengan adanya rheumatoid factor yang positif dan anti-CCP yang positif, nah inilah yang kita sebut dengan RA seropositif. Sebaliknya teman-teman, kalau teman-teman memiliki suatu kondisi gejala klinis yang mirip dengan RA, jadi ada nyeri sendi, ada bengkak sendi, dan dikonfirmasi oleh pemeriksaan dokter memang ada radang sendi, namun setelah diperiksakan pemeriksaan RF-nya akan negatif, CCP-nya akan negatif, nah inilah yang disebut dengan RA seronegatif. Jadi teman-teman mesti pahami bahwa dalam menegakkan diagnosis rheumatoid arthritis, seorang dokter rheumatologi tidak hanya bergantung pada hasil pemeriksaan laboratorium saja. Ingat bahwa pemeriksaan laboratorium hanya merupakan suatu pemeriksaan penunjang. Namun yang lebih penting adalah bagaimana gejala klinis dari teman-teman. Jadi meskipun teman-teman gejalanya cocok ke arah RA, namun hasil pemeriksaan rheumatoid factor dan anti-CCP-nya negatif, ini tetap kita sebut sebagai RA. Nah, sebaliknya kalau teman-teman memiliki rheumatoid factor yang positif namun tidak ada gejala sama sekali yang menyokong ke arah rheumatoid arthritis, nah ini pun kita tidak bisa sebut sebagai rheumatoid arthritis. Jadi sebenarnya kedua kondisi ini hanya berbeda dari hasil pemeriksaan laboratorium saja. Nah, pada prinsipnya penanganannya akan sama saja. Jadi tetap pada pasien RA seronegatif maupun RA seropositif harus mendapatkan DMARD sedini mungkin dengan tujuan untuk mengurangi radang sendi, memperbaiki kualitas hidup teman-teman, dan mencegah cacat sendi. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.